Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Mubarok. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di MI Darul Aman Pingit, Kecamatan Pingsurat, Kabupaten Temanggung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Islam Antasari, Banjarmasin. Hari ini Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 5 dengan materi zakat fitrah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa, kemudian membaca surat pendek. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Semoga dengan doa tadi, pembelajaran kali ini kita diberi kelancaran dan keberkahan. Selanjutnya Pak Guru akan mengabsen. Yang pertama Dinata Kisti, Hadir, Pak. 2 Aisyatul Faizah, Hadir, Pak. ketiga Arifah Afrianis, Hadir, Pak. 4 Admilana Nurona. Hadir, Pak. Hadir semua ya. Hadir, Pak. Terima kasih. Kalian sudah hadir semua dalam pembelajaran kali ini. Kemudian Pak Guru akan memeriksa kerapian, yaitu mulai dari tempat duduk, kemudian pakaian. Ayo diperiksa. Sudah rapi semua? Sebelum pembelajaran kita mulai, ya, jadi Pak Guru akan menyampaikan sedikit motivasi untuk kalian, ya. Dan ini berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari. Keindahan seorang mukmin terletak pada keindahan diri dan kesalehan sosial. Kesalehan sosial ini bisa berwujud zakat fitrah yang dikeluarkan pada setiap pada bulan Ramadan. Dengan berzakat fitrah, kita tidak akan pernah merasa mengucilkan orang yang kekurangan. Kita wajib untuk berzakat fitrah. Nah, itulah motivasi pada pertemuan kali ini. Kemudian Pak Guru akan bertanya pelajaran yang kemarin. Apakah masih ingat? Siapa yang masih ingat? Zakat fitrah dibagi dua. Zakat dan fitrah. Zakat adalah membagikan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Terus siapa lagi yang masih
ziyadah silakan coba. Zakat fitrah ada di surat Al-Baqarah ayat 277. Ya, betul sekali. Ya. Yang pembelajaran yang kemarin. Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Naila. Apa? Hukum zakat fitrah bagi orang Islam adalah fardu ain. Hukum zakat fitrah bagi orang Islam adalah fardu ain. Betul? Betul. Ya, tepuk tangan. Aku akan memperlihatkan gambar. Nah, ini nanti kalian amati. Nah, gambar tersebut sedang apa atau pada waktu apa dan sebagainya. Ayo silakan. Siapa yang akan menjawab? Saya, Pak. Ya, Mas Saya Bibi. pernah melakukannya bersama orang tua ketika menyerahkan zakat fitrah di masjid sebelum Idul Fitri. Oh ya, benar sekali. Aku akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Kemarin kalian sudah mempelajari yaitu tentang zakat fitrah secara lisan dan tulisan. Kemudian mengidentifikasi hukum, syarat wajib, rukun, waktu pelaksanaan zakat fitrah sesuai dari syarat. Nah, yang ketiga ini yang akan kalian pelajari pada kali ini, yaitu menjelaskan siapa yang wajib membayar zakat fitrah dan siapa yang berhak menerima. Keempat, menganalisis manfaat zakat fitrah dalam membangun kepedulian sosial, mempererat persaudaraan antar sesama muslim. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kalian pelajari pada hari ini. Dan kriteria ketercapaiannya adalah yaitu peserta didik. Yang ketiga ya, peserta didik mampu mengidentifikasi muzaki dan mustahik serta menjelaskan kategori masing-masing dengan benar. Kelima, peserta didik mampu menunjukkan sikap peduli terhadap sesama melalui pemahaman penting zakat fitrah dalam membantu orang yang membutuhkan. Sebelum masuk pembelajaran inti, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Selanjutnya yang kelima adalah kapan waktu pembayaran zakat fitrah itu. Ya. Apa awal bulan Ramadan atau pertengahan bulan Ramadan. Waktu pembayaran zakat fitrah yang pertama adalah wajib. Waktunya ya, waktu wajib adalah sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Yang kedua, waktu haram. Waktu haram adalah membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Kemudian kelima itu tadi ya, waktu pembayaran zakat mulai dari waktu wajib, waktu haram, waktu yang disunahkan, kemudian yang keempat waktu yang mubah atau ya, yang kelima waktu makruh. Yang keenam adalah orang yang berhak menerima zakat fitrah atau bisa disebut mustahik. Ya. Mustahik itu orang yang berhak menerima zakat. Yaitu ada 8 golongan dalam surat At-Taubah ayat 60 ya, yang berbunyi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya adalah sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, ambil zakat yang dilunakkan hatinya atau disebut mu'alaf ya, orang yang baru masuk Islam. Kemudian untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan ya. 8 golongan tersebut siapa saja? Yang pertama adalah fakir,
Yang kedua miskin. Nah, 8 golongan itu tadi kalian harus mengetahui. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau hasil usaha untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tanggungannya. Kemudian miskin, orang yang mempunyai harta dan hasil usaha tetapi masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ya, fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti berperang, berdakwah, dan menerapkan hukum Islam. Selanjutnya mu'alaf itu adalah kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, belum mengetahui Islam dan sebagainya. Kemudian goreng, yaitu orang yang memiliki hutang, menanggung hutang dan tidak sanggup membayarnya. Selanjutnya adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan atau musafir dan para pelajar perantau. Musafir itu tidak semua ya berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat adalah ya, musafir yang dalam perjalanannya untuk tujuan kebaikan. Kejelekan ya tidak berhak menerima zakat. Kemudian yang ketujuh adalah amil zakat. Amil zakat itu panitia penerima dan pengelola dana zakat. Kemudian rikob itu siapa? Hamba sahaya atau bu. Yang ketujuh adalah orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Tidak semua orang berhak menerima zakat. 3 orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. Kemudian hamba sahaya karena masih tanggungan pemilik hamba. Kemudian yang ketiga adalah keturunan Rasulullah, ya, cucu-cucunya. Keempat, orang yang tidak beragama Islam atau non-Muslim. Kelima adalah orang yang tercukupi nafkahnya oleh orang yang menanggungnya. Keenam, orang yang dinafkahinya. Ketujuh, orang yang fisiknya kuat dan penghasilan Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya adalah kita akan melakukan diskusi kelompok. Nanti kalian diskusikan kepada kelompok kalian masing-masing, ya, entah itu dari kelompok 1, 2, 3 sampai 6, ya. Kelompok kalian, ya, gambar yang di depan itu kalian amati, ya. Nah, berikan tanggapan atau komentar pada semua gambar yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang zakat fitrah. Nah, jangan lupa ditulis ya kelompoknya. Silakan kalian amati gambar yang ada di depan, ya. Kemudian didiskusikan. Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Baiklah. Nah,
Sekarang kalian sudah mengamati gambar yang di depan tersebut. Nah, kalau sudah selesai, silahkan siapa yang akan presentasi di depan. Kelompok kami, Pak. Oh ya, kelompok 4 untuk maju ke depan, silakan. Silakan kelompok 4 ya mempresentasikan hasil dari diskusi kalian dalam mengamati gambar tersebut. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Apa arti zakat fitrah menurut pendapat kalian? Zakat fitrah adalah memberikan harta berupa makanan pokok kepada orang yang berhak menerimanya. Maka kita harus membayar zakat fitrah menjelang Idul Fitri. Karena waktu tersebut adalah waktu wajib untuk membayarkan zakat fitrah. Siapa saja yang harus membayar zakat fitrah dalam keluarga? Semua anggota keluarga harus membayar zakat fitrah. Apa yang akan terjadi jika zakat fitrah tidak dibayar tepat waktu? Hukumnya maklum. Bagaimana zakat fitrah dapat membantu orang-orang di sekitar kita? Zakat fitrah tersebut diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Terima kasih untuk kelompok 4, tepuk tangan. Silakan siapa yang mau bertanya? Saya. Dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 4. Kalau ada orang dalam perjalanan atau musafir, apakah boleh menerima zakat? Saya dari kelompok 4 mewakili menjawab pertanyaan kelompok 2. Jawabannya boleh, karena musafir termasuk dalam golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Apalagi yang mau bertanya? Ya, saya dari kelompok 6 akan bertanya kepada kelompok 4. Jika ada orang kaya punya mobil dan hartanya banyak, bolehkah menerima zakat fitrah? Saya dari kelompok 4 mewakili menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Tidak diperbolehkan menerima zakat karena orang tersebut orang yang kaya. Ya, tepuk tangan. Jawaban dari kelompok 4. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 4, sangat bagus sekali ya. Kemudian sebelum pembelajaran kita hari ini berakhir, ya, Pak Guru akan bertanya, yaitu tentang pelajaran apa yang telah dipelajari tadi. Pertanyaannya adalah kapan waktu diharamkannya mengeluarkan zakat fitrah? Ayo siapa? Saya Pak, Ya, silakan Mbak Mim. pada saat setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Ya, tepuk tangan. Nah, sekali. Pertanyaan yang kedua adalah sebutkan 4 golongan yang berhak menerima zakat. Ayo siapa? Ya, Mas Rama. Pendapat fakir bisa dibilang harim dan amiliakan. Ya, tepuk tangan. Ya, sekali ya. Nah, itu keempat tadi termasuk ya golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah sebutkan niat mengeluarkan zakat fitrah. Ayo siapa? Saya Pak. Oh ya, silakan Mbak Sisa. Nawaitu an ulija zakata fitri anafsi fardalillahi ta'ala. Ya, tepuk tangan. Guru akan memberikan lembar kerja yang nanti kalian kerjakan ya secara mandiri. Ayo silahkan ketua kelompok untuk mengambil lembar kerjanya masing-masing. Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan di depan.
Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, silahkan buku dirapikan. Kemudian sebelum nanti pembelajaran hari ini ditutup dengan doa, khairun nas anfa'uhum linnas, ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, hadis ini berkaitan dengan zakat fitrah, karena zakat fitrah itu ya termasuk sedekah sosial, berbagi kepada sesama, ya, terkhusus orang yang tidak mampu. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari tadi ya bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.